Ebrahim Raisi akhirnya ditemukan setelah pencarian selama 13 jam di wilayah pegunungan barat laut Iran. Presiden Raisi dan seluruh penumpang helikopter dikonfirmasi meninggal dunia. Helikopter itu diketahui membawa 9 penumpang, termasuk Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian. TV pemerintah Iran menayangkan rekaman terakhir Presiden Ebrahim Raisi yang sedang berada di helikopter, tepat sebelum kecelakaan terjadi. Saat itu Raisi sedang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Azerbaijan Timur bersama Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian. Rekaman juga menunjukkan momen Raisi bertemu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev selama kunjungannya ke wilayah perbatasan. Adapun kecelakaan itu terjadi pada Minggu sore waktu setempat di dekat Jolfa, sebuah kota di perbatasan dengan negara Azerbaijan, sekitar 600 km barat laut dari ibu kota Iran, Teheran. Usai berita mengenai kecelakaan itu tersebar, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meminta warganya tidak perlu khawatir terhadap negara tersebut. مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. Insiden ini terjadi di saat konflik di Timur Tengah tak kunjung mereda akibat perang Israel-Hamas, di mana Raisi di bawah kepemimpinan tertinggi Ayatollah Ali Khamenei melancarkan serangan drone dan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel bulan lalu. Raisi terpilih sebagai Presiden Iran pada tahun 2021 melalui pemilu ketat. Selama memimpin Iran, Raisi dikenal keras dalam perundingan nuklir hingga soal demonstrasi di negaranya. Raisi meninggal dunia di usia 63 tahun. Pemirsa, selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya dan semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Soza Hutapea. Inilah berita satu utama selengkapnya di BTV, Bersatu Menginspirasi. Sudah merasakan ada ketidakbenaran dalam proses penanganan perkara. Selama 8 tahun, saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya. Polri telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan. Pemirsa, jurnalis BTV Ricky Harahap dan juru kamera Koel Joseph menusuri jejak pembunuhan Vina Cirebon. Kami juga mewawancarai Kepala Desa Banjarwangun, tempat tinggal ketiga pelaku pembunuhan Vina yang sampai dengan saat ini masih buron untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terbaru. Mulai dari pengakuan kuasa hukum terpidana yang menyebut perbedaan fakta di lapangan dengan tuntutan jaksa hingga kepada kecurigaan keluarga Vina terkait dengan proses penyelidikan ketiga pelaku yang masih DPO. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun lalu menemui babak baru. Usai diangkat ke layar lebar, kasus ini menjadi sorotan. Tim liputan BTV juga menelusuri jejak kasus Vina, mulai dari lokasi ditemukannya pertama kali Vina di Jembatan Talun hingga ke Jalan Perjuangan yang menjadi saksi bisu kekejaman anggota geng motor yang tega menganiaya Vina dan teman prianya Eki hingga tewas. Di lokasi inilah Vina dan juga Eki dianiaya dan diperkosa oleh anggota geng motor tersebut. Kalau bisa kami gambarkan, kondisi TKP-nya memang sangat sunyi karena ini merupakan tanah kosong yang dimanfaatkan untuk perkebunan warga, ditambah adanya pertemuan dua gunung yang cukup tinggi sehingga membuat seluruh aktivitas yang dilakukan di sini
ini tidak bisa terdengar sampai ke Jalan Perjuangan tadi. Sehingga apalagi malam kejadian tersebut terjadi pada malam menuju ke dini hari. Sehingga tidak ada warga yang melihat maupun menyaksikan kejadian di mana Vina dan juga Eki dianiaya dan diperkosa di lokasi ini. Sorotan publik saat ini tidak hanya fokus kepada 3 pelaku yang masih menjadi DPO, tetapi kuasa hukum terpidana juga angkat bicara soal kasus ini. Kuasa hukum 2 terpidana Titin Prilianti menceritakan bahwa adanya perbedaan antara fakta di lapangan dengan tuntutan jaksa saat persidangan. Warung Bu Nining ini ada di dalam gang yang jaraknya sekitar 100 meter ke jalan raya. Nah, jalan raya itu yang diasumsikan oleh jaksa, korban itu melintas, kemudian diteriakin dari sini. Logikanya kalau menurut teman-teman ketemu nggak? Warung itu di sini, korban melintas di sana, diteriakin woi woi woi. Yang tuntutan ya, saya dasarnya tuntutan. Bunyi tuntutan. Ya, di dalam tuntutan itu seperti itu. Kami juga mencari informasi terkait keberadaan 3 pelaku yang disebut warga Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman, mengaku tidak ada nama warganya yang tercantum nama DPO yang disebar oleh polisi. Ada, kemarin juga sudah turun dengan Pak Babin, Babinsa, Babinkam kan, dari kepolisian, dari aparat desa juga, dari termasuk ya di desa terlugu polisi, RT RW sudah kami sebar melalui WhatsApp, kan ada grup RT RW kan gitu. Bahwasanya tolong kalau ada ciri-ciri orang DPO ini, tolong cepat hubungi kami di kantor Desa Banjarwangunan supaya kita bisa merealisasi cepat ke kepolisian yang berwajib. Kesulitan ya, salah satu kesulitan itu alamatnya nggak lengkap, itu aja. Meski demikian, Polsek Mundu telah mendatangi wilayah tersebut untuk mencari ketiga DPO. Sementara itu, kakak almarhumah Marliana menaruh curiga dengan proses penyelidikan terhadap ketiga pelaku yang masih DPO. Pasalnya hingga kini kasus sudah berlangsung selama 8 tahun. Bahkan kecurigaannya ini sudah ia sampaikan langsung ke Kapolda Jawa Barat saat Kapolda berkunjung ke kediamannya. Banyak sih Mas, yang janggal menurut saya banyak. Apalagi yang kemarin itu kan ditanyakan itu, Kapolda itu bilang bahwa pelaku itu menyangkal, mengenal ketiga DPO ini. Saya bilang, kok bisa? Terus kalau mereka menyangkal 3 DPO ini, nama-nama ini muncul dari mana? Mereka awalnya mengaku mengenal ketiga DPO ini, tiba-tiba semuanya kompak bilang tidak mengenal. Di situ sih aneh. Ketemunya di lapas aja, di lapas sama di persidangan aja sih udah. Menanyakan soal posisi 3 DPO ini. Oh, waktu menanyakan saya datang ke lapas. Saya datang ke lapas itu menanyakan sekali. Itu mereka diam. Bukan lapas ya. Jadi pas proses persidangan itu kan ada istirahat tuh Mas. Nah, saya menanyakan tuh. Kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 8 tahun berlalu. 1 pelaku saat kejadian masih di bawah umur sudah menjalani hukuman. Sementara 7 pelaku lain kini tengah menjalani hukuman karena divonis hukuman seumur hidup. Sementara 3 pelaku hingga kini masih buron. Tim Liputan BTV. Sementara itu, pemirsa, misteri kasus tewasnya Vina di Cirebon kian memanas setelah pengacara salah satu terpidana mengaku kliennya sebagai korban salah tangkap. Kepolisian pun tengah mendalami keterangan tersebut. Sosok 3 DPO atas tewasnya Vina dan Eki masih belum terungkap. Masyarakat pun kembali digemparkan dengan adanya pengakuan dari salah seorang terdakwa yang mengatakan dirinya merupakan korban salah tangkap.
Bahkan kuasa hukum 5 dari 8 terpidana pembunuh Vina dan Eki menyebut penanganan kasus kematian sejoli ini telah direkayasa sejak dalam tahap penyelidikan di Polres Kota Cirebon. Pasalnya, 8 terpidana bukan anggota geng motor, melainkan pekerja bangunan yang mengaku merupakan korban salah tangkap. Menurut kuasa hukum terduga pelaku, kliennya itu tidak mengenal sama sekali Vina dan Eki, apalagi 3 DPO yang saat ini masih terus dikejar oleh pihak kepolisian. Kecurigaan salah tangkap itu diperkuat warga sekitar yang mengatakan proses penangkapan dilakukan dengan cepat dan terkesan buru-buru. Penangkapannya di sini pas saya lagi ada jualan sore di sini masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Hussein memaparkan penangkapan salah seorang terdakwa yang ia lihat terjadi di depan Gang Bakti 2 yang pada saat itu menjadi tempat anak-anak muda kerap berkumpul. Tim Liputan, BTV. Pemirsa, misteri pembunuhan Vina dan kekasihnya tak kunjung menemukan titik terang. Yang terbaru, pengacara terpidana mengklaim bahwa klien mereka adalah korban salah tangkap. Lantas setelah 8 tahun, mengapa narasi salah tangkap baru disuarakan saat ini? Dan akankah kepolisian mampu mengungkapkan kasus tersebut? Sudah bergabung salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jogi Nainggolan, dan juga Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, bersama kami di Berita 1 Sore saat ini. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Saya akan ke Pak Jogi terlebih dahulu. Pak Jogi, bisa Anda jelaskan secara singkat kepada kami terkait dengan pernyataan Anda yang menyebutkan bahwa klien Anda merupakan korban salah tangkap. Apa yang menjadi dasarnya? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, seperti penjelasan saya terdahulu, baik di media manapun, saya tidak akan pernah merubah penjelasan tersebut karena itulah faktanya. Pertama, setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum daripada kelima tersangka, setelah ada pelimpahan dari Kepolisian Resort Cirebon Kota ke Polda Jabar, kami tidak serta-merta langsung menerima kehadiran daripada keluarga. Karena kami ingin juga mengklarifikasi apakah betul keluarga tersebut adalah keluarga yang benar-benar terjalimi. Maka kami melakukan investigasi ke Cirebon dan melihat kondisi keluarga mereka yang memang di bawah garis kemungkinan. Sehingga tersentuh hati kami untuk bagian daripada kuasa hukum mereka. Sehingga kami mau menerima. Itu dulu poin pertama. Poin keduanya, kami mendatangi Polda Jabar karena posisi daripada tersangka ini sudah dilimpahkan dari Kepolisian Resort Cirebon Kota dan diterima dengan baik oleh penyidik. Tentu kehadiran kami juga mendapat apresiasi dari penyidik karena selama ini ketika mereka ditangani oleh penyidik Kepolisian Resort Cirebon Kota, tidak ada pengacara yang mendampingi mereka pada saat setelah ditangkap sampai mereka dilakukan pemeriksaan. Dan secara real, awalnya kami tidak mengetahui ada foto-foto yang sudah beredar di media. Ternyata kami akhirnya mengetahui setelah melihat kondisi fisik daripada korban yang sudah berada di Kepolisian Polda Jabar, masih banyak luka-luka di tubuh mereka. Dan itu tidak kami pertanyakan kepada penyidik Polda Jabar karena mereka hanya menerima limpahan. Yang kedua, dari penjelasan mereka dan juga penjelasan keluarga, telah kami lakukan investigasi bahwa mereka-mereka ini adalah buruh kasar dan buruh bangunan. Dan kami juga menanyakan kepada mereka pada malam kejadian itu, saudara ada di mana? Dan mereka ternyata menjelaskan semuanya. Kami sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Di sana kami kumpul-kumpul. Lalu karena memang suara kami gaduh, sekitar jam di atas 21, Ibu Nining itu memerintahkan atau menyuruh mereka untuk berpindah tempat. Artinya lokasi pertama mereka kumpul-kumpul di depan rumah Ibu Nining. Kemudian karena Ibu Nining merasa terganggu dengan kehadiran mereka yang sangat gaduh, maklum mungkin mereka ada bicara-bicara yang ketawa dan sebagainya, mereka berpindah ke rumahnya Pak RT, di mana dari sekian orang yang kumpul itu ada salah satu anaknya Pak RT yang namanya Kavi. Tapi sayangnya Kavi ini bisa lolos dari proses hukum karena bapaknya ngotot ya
mengatakan bahwa anaknya ada di rumahnya. Padahal KPI ini bersama dengan mereka dan tidur bersama-sama dengan mereka di rumah Pak RT yang tidak jauh jaraknya dari lokasi pertama. Itu. Yang kedua, saya lanjutkan, bahwa mereka-mereka ini tidak mengenal daripada korban, juga tidak mengenal daripada DPO, karena mereka itu bukan bagian daripada geng motor. Baik. Lalu investigasi berikutnya, setelah kami mengetahui adanya titik daripada kecelakaan tersebut, kami juga tidak tinggal diam. Kami ingin melihat titiknya di mana. Betul ada di jembatan flyover. Dan kami juga melihat di situ ada gesekan antara sepeda motor dengan marka jalan yang sifatnya permanen, dan juga ada aspal yang tergesek dengan sepeda motor. Dan yang sangat katakanlah membuat ini kami simpulkan menjadi satu kecelakaan lalu lintas, di jalan di marka permanen ini ada berdiri lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan itu ditopang oleh 4 baut, dan di salah satu bautnya itu informasi ada daging yang menempel. Itu hasil daripada pemeriksaan dari tim olah TKP dari Satuan Lalu Lintas. Artinya ada kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya itu murni bukan merupakan satu kejahatan, tetapi ini yang menjadi bagian yang tidak terekspos selama ini, seolah-olah ada satu perbuatan pidana. Dan di dalam ruang persidangan kami juga melihat secara faktual ada seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi ini bukan bagian daripada teman mereka, tetapi dia mengenal daripada Eki. Dan Rivaldi ini sudah dilakukan upaya hukum penangkapan tertanggal 30 Agustus. Ini kejadian kan tanggal 27. Dengan kejahatan membawa senjata tajam. Dan senjata tajam ini yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh klien kami. Dan itu dijadikan sebagai barang bukti. Baik. Lalu berikutnya, bisa saya teruskan Mbak? Supaya clear dulu. Mungkin bisa dipersingkat Pak terkait dengan bagaimana dasarnya tadi? Oke. Rivaldi ini salah satu daripada 7 yang disidangkan secara bersamaan di luar daripada anak di bawah umur. Rivaldi ini tidak mengenal kepada klien kami 5 plus 1. Berarti 6 orang, 7 orang tidak kenal. Dan demikian juga klien kami tidak mengenal Rivaldi, tetapi bisa disatukan dalam satu perkara yang tuduhannya 340. Yang kedua, dokter daripada forensik juga yang membedah mayat tersebut setelah dilakukan gali kubur menemukan juga ada sperma. Tapi sperma tersebut sudah diforensikan oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara DNA untuk mengetahui itu sperma siapa. Sementara klien kami ada di tangan penyidik dan kami tidak pernah menghalangi apabila itu dilakukan upaya-upaya pembuktian dalam rangka scientific crime investigation itu dilakukan. Yang terakhir adalah ada CCTV. Dengan mudahnya anggota kepolisian Resort Copot mengatakan kami nggak punya ahli untuk memeriksa CCTV itu. Seandainya pada saat itu upaya-upaya itu dilakukan udah clear semuanya, tidak ibaratnya menimbulkan teka-teki siapa sih yang menjadi pelaku, apakah ini kecelakaan lalu lintas tunggal atau tidak. Tapi ini berkembang, orang tua daripada korban Eki ini yang nama Rudiana yang bekerja di narkoba dengan semena-mena dia hanya berdasarkan informasi yang sesat menangkapi klien kami bahwa ada informasi di malam itu ada anak-anak muda pukul di rumahnya ibu nenek. Itu aja sebenarnya. Dan setelah ditangkap mereka dipukulin, disiksa, sehingga tidak berdaya mereka apa yang dibuatkan dalam BAP. Dan telah ditempatkan Polda Jabar mereka nyaman dan membantah apa yang dituangkan dalam BAP yang dibuat di Polres Cirebon Kota. Pak Jogi, singkat saja, saya ingin memastikan berarti dari pemaparan Anda yang panjang tadi mengenai kejanggalan terkait dengan kasus ini, Anda juga mengatakan tidak ada pengacara sejak awal. Apakah itu juga jadi alasan kenapa hal ini mengenai salah tangkap baru terungkap sekarang? Iya atau tidak? Soal pengacara betul tidak, tapi bukan soal itu. Di dalam persidangan juga kami sudah meyakinkan hakim bahwa mereka bukan pelaku daripada tuduhan 340. Baik, sekarang saya ingin tanyakan kepada Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto dari paparan yang panjang tadi terkait dengan kejanggalan yang ditemukan oleh tim kuasa hukum para terpidana nih Pak Beni. Dan juga ada tanggapan dari warganet juga mengenai kejanggalan mengenai kasus ini. Apakah Anda sepakat dikatakan bahwa penanganan sejak awal atas kasus ini yang dilakukan oleh tim penyidik belum optimal? Saya sependapat bahwa penanganan sejak awal ini ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan tidak secara optimal dilakukan. Khususnya masalah pertama menyangkut pendekatan secara scientific crime investigation.
Tadi sudah sampaikan kan bahwa ada sperma, kenapa nggak diperiksa DNA-nya sehingga secepatnya langsung kita bisa mengetahui sperma punya siapa. Ini satu. Kedua, CCTV juga tidak diperiksa. Kemudian ketiga, kami melihat bahwa penyidik mengandalkan pengakuan. Ini menurut kami sudah tidak zamannya lagi ya. Kami menangani beberapa kasus itu. Pertama ngaku, ketika ditangkap di luar negeri ngaku, kami bawa pulang sampai Indonesia dia cabut keterangannya semua. Untung kami melakukan pemeriksaan DNA. Jadi kami kirim berkas ke pengadilan tanpa pengakuan dia, tapi akhirnya kena vonis oleh hakim. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian membuat kasus ini boleh dikatakan simpang siur ya, dalam arti apa? Pendapat pengacara seperti ini, pendapat jaksa seperti ini, pendapat hakim seperti ini. Jadi menurut kami saat ini penyidik dari Polda Jabar didukung dari Bareskrim sedang mengumpulkan kembali, mengurai kembali, merunut kembali. Kalau saran kami, masukan dari lawyer menjadi penting supaya kita coba rekonstruksi kembali kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, plus informasi apa yang bermanfaat untuk melacak yang 3 orang ini. Jadi perlu kerjasama yang baik. Jadi kalau saran saya seperti itu Pak Jogi, jadi bisa nanti mendukung proses yang sementara berjalan. Seandainya nanti pembuktiannya ternyata seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ya akan membantu klien Bapak. Pertanyaan saya begini Pak, apakah ketika Bapak mendampingi dan Bapak menemukan bahwa ini salah tangkap, apakah Bapak melakukan upaya pra-peradilan? Baik, silakan ini Pak menjadi Jogi. penting untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Karena ketika sudah diuji dulu melalui pra-peradilan, maka penyidik sudah harus waspada, sudah harus secara optimal melakukan upaya-upaya untuk minimal 2 alat bukti, begitu Pak. Baik, silakan Pak Jogi jika ingin ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Beni yang kami hormati. Kami melakukan itu, upaya pra-peradilan. Dengan termohonnya tidak hanya kepolisian, termasuk juga kejaksaan negeri Cirebon. Tetapi problem kami digugurkan dengan alasan bahwa pemeriksaan pokok perkara langsung dilakukan. Padahal seharusnya kalau kita bicara dalam konteks hukum yang sifatnya produk daripada negara, putusan Mahkamah Konstitusi, apabila pra-peradilan sudah didaftarkan, maka pra-peradilannya harus dilanjutkan, tidak dihentikan dengan alasan perkara pokok sudah diperiksa. Itu kami lakukan. Tetapi apa daya, putusan pengadilan yang bersifat yang namanya menghentikan proses pra-peradilan itu dengan alasan perkara pokok sudah diperiksa, mau tidak mau, suka atau tidak mau, kami harus terima sehingga masuk ke perkara pokok. Nah, di perkara pokok juga kami sampaikan ke majelis hakim tentang barang bukti mengenai samurai di dalam dakwaan jaksa yang mengatakan korban ini ditusuk bagian dada, bagian perut. Hasil pemeriksaan dari dokter forensik tidak ada tusukan itu sama sekali. Jadi ada rekayasa di sini diciptakan entah siapapun, polisi-polisi yang nakal, penyidiknya, sehingga terkesan kejaksaan itu tidak melihat ada real yang terjadi di lapangan. Apakah jaksa itu tidak melihat secara cermat isi daripada hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang pada saat itu melakukan gali mayat? Saya kurang tahu tentang. Tetapi di dalam ruang persidangan juga itu kami bahas. Dan lucunya dan anehnya, ada saksi yang disembunyikan di sini. Jadi bukan hanya 3 orang DPO. Saksi Aib dan Dede ini sampai sekarang itu masih misteri. Itulah yang memberikan sinyal kepada Rudiana seolah-olah ada anak muda berkumpul di satu tempat dan itu sebagai dasarnya Rudiana untuk menangkap. Padahal sebenarnya saksi itu perlu dihadirkan di ruang persidangan. Baik Pak Jogi.
Baik, Pak Joki, saya ingin masuk dari pernyataan Anda tadi, ada sejumlah rekayasa, saksi disembunyikan, dan juga tidak hanya 3 DPO tersebut. Nah, pertanyaannya kepada Pak Benny Mamoto nih, selaku Kompolnas. Seharusnya jika kita melihat kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2016 ini, sudah 8 tahun. Sebenarnya sudah cukup banyak hal yang bisa diolah, modalnya itu sudah cukup banyak nih Pak. Ada BAP, ada konstruksi perkara yang sudah terungkap di dalam persidangan. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa sesulit itu untuk menemukan 3 orang DPO ini? Ya, sekali lagi kita perlu melihat bahwa kasus ini setelah ramai karena film, kemudian baru secara intensif dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan ulangnya. Oleh sebab itu waktunya ini masih pendek nih. Dan kami komunikasikan langsung dengan Pak Dirreskrimum. Mereka siang malam bekerja keras untuk mengurai satu-satu. Sehingga menurut kami penjelasan Pak Yogi tadi, kalau itu diberikan masukan kepada Pak Dir, saya yakin dengan senang hati akan diterima untuk memperkaya informasi, untuk meng-cross-check informasi yang diterima oleh penyidik. Karena ini sumbernya kan dari beberapa sumber, seperti tadi disampaikan, anak RT. Wah, itu menarik sekali, itu bisa didalami untuk mengecek nanti alibinya dan sebagainya, kemudian track recordnya. Ini akan membantu proses pengungkapan ulang yang sedang dilakukan. Baik, kemudian Pak Benny, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Polda Jabar merilis mengenai 3 orang DPO ini, sudah ada nama identitasnya, tetapi belum ada sketsa wajahnya. Nah, saya ingin mendalami terkait dengan hal ini. Kenapa belum bisa dipublikasi? Bagaimana SOP sebenarnya terkait dengan pemberitahuan seorang DPO ini kepada publik? Ya, jadi kalau kita bisa mendapatkan foto tersangka yang dicari, maka foto itu akan dicantumkan berikut nanti datanya, entah data dari KTP dan sebagainya, untuk menjadi DPO yang disebarkan, sehingga publik nanti bisa ikut membantu mencari. Namun kalau tidak ada fotonya, maka keterangan saksi-saksi yang melihat itu bisa dia menjelaskan, kemudian orang yang ahli menggambar membuat sketsa, dikonfirmasi kalau sudah ya betul Pak orangnya seperti itu, barulah kemudian itu juga dicantumkan di DPO. Nah, pertanyaan kami adalah kenapa tidak ada sketsa wajah? Ini menjadi pertanyaan juga. Kalau menurut kami ini salah satu kelemahan dalam penanganan kasus ini setelah olah TKP, ya ini masalah tidak adanya sketsa wajah dari 3 orang DPO ini. Baik, kepada Pak Jogi mungkin apakah sejak terungkap mengenai salah tangkap ini ada pihak kepolisian mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan apa yang Anda ketahui mengenai kasus ini, Pak? Sudah ada kah? Belum pernah. Belum ada. Berarti ini menjadi catatan ya untuk tim kepolisian untuk dapat menggali lagi dari pihak kuasa hukum. Terakhir kepada Pak Benny sebelum kita akhiri dialog pada hari ini, apa evaluasi yang paling penting untuk pihak kepolisian agar jangan sampai kasus yang sudah lama dianggap sudah dilupakan padahal belum tuntas ini dapat terulang kembali. Jangan-jangan ini hanya seperti puncak gunung es saja. Betul, jadi kami sudah menghimbau untuk mendata kembali, menginventarisir kasus-kasus yang sudah lama tidak terungkap. Sebagai contoh kasus pembunuhan pelajar di Bogor. Kami turun, minta gelar. Setelah digelar, kemudian kami mendapati beberapa juga sama ya, kelemahan ketika penanganan pertama. Nah, dievaluasi, kemudian dibentuk tim lagi untuk secara intensif. Sebagai bahan informasi, saya sendiri sebagai mantan penyidik, kalau kasusnya lumpuh sedang saya tangani, satu belum selesai muncul satu lagi, nanti muncul satu lagi, kami untuk mengatur waktu, kekuatan anggota itu pun sudah repot sekali ya. Kebayang kasus ini karena sudah ada yang tertangkap atau terungkap, maka sisa 3 ya akhirnya tidak menjadi prioritas, dalam arti karena ada kasus baru lagi muncul. Ini realita. Karena tidak ada tim khusus yang menangani kasus-kasus tunggakan. Kalau itu ada, jadi mereka fokus bukan menangani kasus yang baru, tetapi kasus lama. Nah itu lain lagi. Baik. Nah ini tentunya dengan segala keterbatasan yang ada,
marilah kita sama-sama dukung dari Polda Jabar yang sedang bekerja keras bagi masyarakat yang punya informasi yang bisa mendukung pengungkapan kasus ini secara tuntas tentunya kita harapkan bersama. Baik, kita harapkan memang dalam penanganan kasus ini pemeriksaan ulang yang dilakukan ini tidak menjadi sia-sia. Semua pihak yang mempunyai pengetahuan akan kasus ini dapat digali keterangannya agar kasus ini semakin terang benderang dan tidak menggantung begitu saja. Terima kasih kepada pengacara terpidana kasus Vina, Jogi Nainggolan, dan juga Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto telah memberikan waktunya kepada kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Pemirsa, Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Selain Raisi, 8 penumpang helikopter lainnya juga meninggal dunia, termasuk Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian. Helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi akhirnya ditemukan setelah pencarian selama 13 jam di wilayah pegunungan barat laut Iran. Presiden Raisi dan seluruh penumpang helikopter dikonfirmasi meninggal dunia. Helikopter itu diketahui membawa 9 penumpang, termasuk Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. TV pemerintah Iran menayangkan rekaman terakhir Presiden Ibrahim Raisi yang sedang berada di helikopter, tepat sebelum kecelakaan terjadi. Saat itu Raisi sedang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Azerbaijan Timur bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Rekaman juga menunjukkan momen Raisi bertemu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev selama kunjungannya ke wilayah perbatasan. Adapun kecelakaan itu terjadi pada Minggu sore waktu setempat di dekat Jolfa, sebuah kota di perbatasan dengan negara Azerbaijan, sekitar 600 km barat laut dari ibu kota Iran, Teheran. Usai berita mengenai kecelakaan itu tersebar, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meminta warganya tidak perlu khawatir terhadap negara tersebut. مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. Insiden ini terjadi di saat konflik di Timur Tengah tak kunjung mereda akibat perang Israel-Hamas, di mana Raisi di bawah kepemimpinan tertinggi Ayatollah Ali Khamenei melancarkan serangan drone dan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel bulan lalu. Raisi terpilih sebagai Presiden Iran pada tahun 2021 melalui pemilu ketat. Selama memimpin Iran, Raisi dikenal keras dalam perundingan nuklir hingga soal demonstrasi di negaranya. Raisi meninggal dunia di usia 63 tahun. Dan untuk membahas insiden yang menimpa Presiden Iran Ibrahim Raisi, sudah bergabung bersama dengan kami pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam, Sosya. Baik, Prof. Hik, kita baru saja menerima kabar duka bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir dipastikan tewas dalam kecelakaan helikopter di hari Minggu kemarin. Banyak spekulasi nih, Prof. Hik, yang beredar di media sosial, khususnya analisis warganet terkait dengan peristiwa tersebut, apalagi dikait-kaitkan juga dengan keterlibatan sekutu Israel. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pasti kita semua harus bersabar, harus menantikan hasil dari tim investigasi yang diturunkan oleh pemerintah Iran. Karena kalau misalnya kita berspekulasi sekarang, menurut saya agak prematur. Dan terlalu dini kita melakukan analisis. Karena apa? Karena tim investigasi yang pasti sedang turun. Tim investigasi nanti akan melihat apa penyebab dari jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Presiden. Lalu kemudian dia akan melihat komunikasi terakhir dari pilot helikopter itu, apakah ada black box di sana yang bisa dibuka dan kemudian dianalisis apa yang disampaikan. Lalu kemudian juga faktor-faktor yang kemungkinan bisa membuat helikopter itu jatuh. Misalnya saja apakah karena faktor helikopternya,
apakah karena faktor manusianya, human error dari pilot mungkin, apakah ada permasalahan alam, ya. Tapi juga saya yakin dari tim investigasi juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada sabotase-sabotase. Tetapi tentu kita yang tidak memiliki fakta dan bukti tentu tidak bisa melakukan asumsi atau bahkan sampai pada satu kesimpulan bahwa ada tindakan sabotase, terutama sekali karena memang pada saat sekarang ini Israel dengan Iran sedang bersih tegang terkait dengan menembak Gaza. Baik, lalu Prof. Hik, tanpa keberadaan Presiden Raisi, akan seperti apa ke depannya peran Iran dalam geopolitik dunia global, khususnya jika kita kaitkan dengan dinamika politik luar negeri selama ini atau yang terakhir-terakhir ini? Ya, yang saya dengar bahwa menurut konstitusi Iran, maka ketika presiden mangkat, maka dia akan digantikan oleh wakil presiden satu. Jadi ada beberapa wakil presiden satu akan mengambil alih. Tentu orang akan berspekulasi apakah wakil presiden satu ini akan menjalankan kesinambungan dari Presiden Raisi atau membuat berbagai perubahan atau adaptasi. Karena ada juga yang mengatakan bahwa ganti pemerintahan, ya, ganti kebijakan. Tapi begini, kalau misalnya kita kontraskan pemerintah Iran pada masa Syah Iran berkuasa dan setelah Ayatollah Khamenei masuk di dalam pemerintahan di Iran, maka ada perbedaan yang sangat kontras. Misalnya saja Syah Iran itu sangat dekat dengan Amerika Serikat, bahkan melakukan hubungan dengan Israel, tetapi tidak pada masa Ayatollah Khamenei. Dan kita tahu bahwa Ayatollah Khamenei walaupun sudah tidak ada, tetapi garis kebijakan dari Iran sama. Dan kemudian saya yakin kalaupun ada perubahan, memang perubahan itu tidak akan signifikan, ya. Kalau tidak, memang ya akan diteruskan kebijakan dari Presiden Raisi, dan tentu Presiden Raisi tidak bisa dikatakan keras mau melakukan serangan ke Israel kalau pada waktu itu Israel tidak menyerang konsulat Iran. Jadi ini jangan kemudian diasumsikan bahwa tanpa sebab kemudian Presiden Raisi meluncurkan serangan ke Iran, begitu. Baik, terakhir Prof. Hik, melihat peristiwa yang tiba-tiba mendadak terjadi ini, menurut analisa Anda sebagai pengamat hubungan internasional, apa kira-kira yang akan diambil kesimpulannya oleh lawan-lawan Iran melihat peristiwa kematian yang terjadi kepada Presiden Iran ini? Khususnya kita melihat bahwa sosok Presiden Raisi ini kan cukup tegas, ya, cukup firm pernyataan-pernyataannya mengenai Palestina. Ya, yang pasti karena ada spekulasi dari masyarakat, ya, bukan oleh pemerintah, bahwa ini ada kaitan dengan Israel, maka pemerintah Israel tentu akan melakukan klarifikasi bahwa mungkin mereka tidak terlibat, dan itu saya dengar sudah dilakukan. Demikian juga ada di Amerika Serikat mungkin yang ingin melakukan klarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Amerika Serikat. Meskipun juga Presiden Joe Biden memutuskan untuk mengakhiri liburannya dan kemudian berkonsentrasi untuk fokus dalam melihat perkembangan yang terjadi pasca Presiden Raisi ini mangkat. Nah, ini karena apa? Karena ini ada kemungkinan bahwa ini akan berpengaruh. Sekarang ini walaupun masih belum ada kepastian apa penyebab dari kecelakaan, banyak pelaku usaha juga menimbang-nimbang untuk apakah misalnya mereka akan melakukan investasi. Kita tahu harga BBM juga sudah mulai naik dengan adanya peristiwa ini. Tetapi sekali lagi ini harus segera diselesaikan dengan adanya temuan-temuan dari tim penyelidik dan kemudian bisa disimpulkan sehingga masalah ini tidak liar terus kemudian akan mempengaruhi perekonomian dunia yang kemudian akan bisa terjadi pelambatan terhadap perekonomian dunia, seperti itu.
Baik, saya sepakat kita harus tunggu hasil investigasi Iran agar hal ini tidak menjadi bola liar dan dampaknya akan semakin meluas kemana-mana. Terima kasih pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seluruh jenazah korban jatuhnya pesawat latih di kawasan BSD Tangerang Selatan telah selesai diidentifikasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Polisi Haryanto menjelaskan ketiga jenazah tiba di rumah sakit dalam kondisi utuh. Jasad korban penuh luka di bagian kepala, dada, tungkai, dan lengan. Kemudian jasad diperiksa tanpa diautopsi sesuai dengan perizinan dari pihak keluarga. Haryanto mengungkapkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat benturan. Ketiga jenazah pun sudah diserahkan kepada pihak keluarga sejak Senin siang. Korban atas nama S kita serahkan pada keluarga dan dikirim ke Cirebon. Kemudian pada jam 09.17 atas nama P kita kirim ke Bandung, ke Semarang. Kemudian atas nama Farid Ahmad pukul 09.35 sudah kita serah terimakan pada keluarga dan dibawa ke Bandung. Jadi pagi ini semuanya sudah. Pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman co-pilot pesawat jatuh di BSD Tangerang. Sebelum jatuh, korban sempat berkomunikasi dengan salah satu anaknya. Isak tangis pecah saat jenazah Suwanda, co-pilot pesawat latih yang jatuh di BSD Tangerang, tiba di rumah duka di Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Suwanda diserahkan ke keluarga setelah sebelumnya diidentifikasi lebih dulu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Usai tiba di rumah duka, jenazah Suwanda disolatkan di musola dan selanjutnya dikebumikan di TPU Kebon Kelapa, Sunyaragi, Cirebon. Menurut salah satu anak dari almarhum Suwanda, beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi, sang ayah sempat mengirim pesan singkat. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon ke, bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau gitu. Terus setelah saya infokan 14.42 itu 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya, dan di 43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Suwanda merupakan satu dari 3 korban tewas dalam insiden pesawat jatuh di BSD minggu kemarin. Selain Suwanda, 2 korban lainnya adalah pilot dan teknisi pesawat. Diduga sebelum jatuh, pesawat tersebut tengah berupaya melakukan pendaratan darurat. Chandra Kurnia, Cirebon, BTV. Sementara di Bandung, Jawa Barat, proses pemakaman teknisi pesawat latih yang jatuh, Farid Ahmad, diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah teknisi pesawat latih yang jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan, Farid Ahmad, tiba di rumah duka pada Senin siang di Bandung Barat, Jawa Barat. Tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah yang dibawa dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Usai disolatkan di masjid, jenazah Farid Ahmad langsung dimakamkan di tempat pemakaman wakaf Kampung Cisawi, Cihanjuang, Bandung Barat. Korban meninggalkan istri dan 3 anaknya yang juga turut mengantarkan korban ke peristirahatannya yang terakhir. Sebenarnya kan kabarnya juga memang cepat menyebarnya kan di media sosial. Intinya kami sekeluarga menerima semua kondisi ini, musibah ini. Semoga juga keluarga korban yang lain diberikan ketabahan. Amin, ya Allah. Sisanya paling kita menunggu saja pengumuman resmi dari yang memang dikeluarkan, baik itu dari pihak perusahaan atau dari pihak yang bersangkutan lainnya.
Sementara itu, jenazah pilot Pulu Darmawan tiba di rumah duka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sore tadi. Korban langsung disolatkan, kemudian dimakamkan di TPU Dusun Cetak, Desa Duren, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Paman korban, Sukro Partono, mengatakan setelah dimakamkan, pihak keluarga akan mengadakan tahlilan pada malam ini. Seperti biasanya adat kami di desa masih berjalan, bahwa ketika ada orang muslim yang meninggal dunia dilanjutkan dengan acara doa bersama, yaitu bentuk tahlilan atau mungkin juga yasinan yang direncanakan akan dilaksanakan 3 malam berturut-turut yang sudah dimulai pada malam hari tadi, malam Senin, dan masih 2 malam lagi yaitu malam Selasa. Lantas bagaimana situasi terkini di rumah duka? Kita akan langsung bergabung dengan koresponden BTV di Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Algi M. Gifari dan rekan Hanes Walda di Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Semarang terlebih dahulu. Hanes, bagaimana kondisi terkini di rumah duka korban? Apakah tahlilan pada malam ini sudah digelar? Baik Soza, selamat malam pemirsa. Sekarang saya berada di rumah duka salah satu korban kecelakaan pesawat latih, yakni Pulu Darmawan yang ada di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Untuk saat ini, kondisi saat di rumah duka saat ini masih ada para pelayat yang melayat di rumah duka, dan bahwa nanti jam 8 malam nanti dari pihak keluarga akan ada kegiatan doa bersama atau tahlilan yang ditujukan untuk almarhum atau korban. Dan saat ini kondisi terkini di rumah duka, pihak keluarga saat ini sedang menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk atau digunakan untuk tahlilan atau doa bersama yang ditujukan untuk korban, begitu. Baik, dari Semarang kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sudah ada rekan Algi. Selamat malam Algi, bagaimana dengan situasi di kediaman almarhum Farid pada malam ini? Apakah tahlilan juga sudah digelar? Ya, selamat malam Soza dan pemirsa dan saudara. Saat ini malam ini salah satu rumah korban jatuh pesawat dari pesawat bernama Farid Ahmad yang diketahui tadi siang pada pukul 12.30 dari Jakarta, dan tepat pada pukul 2 saya dikumpulkan tangis keluarga pun saat korban dilaporkan. Dan pada malam hari ini seperti dapat terlihat di belakang saya, terlihat keluarga saudara dan rekan korban melihat mengucapkan bela sungkawa. Dan perlu diketahui jika malam hari ini untuk acara tahlilan rekan korban pada malam ini berdasarkan keterangan dari keluarga, untuk malam hari ini saja tidak dilaksanakan tahlilan dikarenakan kondisi keluarga, terutama keluarga almarhum Farid yang baru datang tiba di rumah duka datang dari luar merasa kelelahan, sehingga pada malam hari itu hanya melaksanakan doa secara mandiri, begitu selesai dengan Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan rekan Algi, dan sebelumnya ada rekan Hanes dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya terkait dengan pesawat latih, yaitu terkait dengan kronologi jatuhnya pesawat latih tipe TEK-6 P2006T yang jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu sore. 3 orang tewas dalam insiden tersebut. Jatuhnya pesawat jenis TEK-6 P2006T yang mengangkut 3 orang di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan pada Minggu sore menggemparkan warga sekitar. Apalagi ketiga penumpang dalam pesawat itu meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 2 korban ditemukan tewas di dalam pesawat, sementara 1 korban lain tergeletak di jalan.
Saat ini bangkai pesawat telah dievakuasi dari tempat kejadian. Diketahui pesawat ini merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club dan pada saat kejadian, pesawat terbang dengan rute Tanjung Lesung, Pondok Cabe. Pesawat dilaporkan hilang kontak sejak pukul 13.43 waktu Indonesia Barat. Penyelidikan penyebab kecelakaan masih dilakukan oleh pihak terkait. Salah seorang saksi mata menduga pesawat mengalami kecelakaan karena cuaca buruk, sebab 10 menit sebelum pesawat jatuh, hujan sempat turun di kawasan ini. Tecnem P2006T adalah pesawat bermesin ganda paling ringan yang pernah ada diproduksi di Italia. Ini adalah pesawat 4 kursi dengan roda pendaratan yang dapat ditarik sepenuhnya dan didukung oleh mesin Rotax berpendingin cairan yang dapat dijalankan dengan mesin otomotif. Kecepatan jelajah maksimal yakni 145 knot atau 269 km per jam. Pesawat ini mampu mendaki hingga 1036 kaki per menit. Kapasitas tangki bahan bakar yakni sebanyak 240 liter, sehingga jika beroperasi maka akan menghabiskan sekitar 34 liter per jam. Saat ini ketiga jenazah korban telah selesai proses autopsi dan identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan telah diserahkan langsung kepada pihak keluarga. Ketiga korban tersebut merupakan pilot pesawat, kopilot pesawat, dan seorang engineer. Tim Liputan, BTV, Jakarta. Pemirsa, 8 kloter jemaah calon haji diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah. 170 hotel di Mekah pun telah siap melayani jemaah calon haji Indonesia. Lebih dari 3.000 jemaah calon haji Indonesia yang terbagi dalam 8 kloter telah secara bertahap diberangkatkan dari Madinah menuju ke Mekah. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah calon haji terlebih dahulu akan singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh. Nantinya di Mekah, seluruh penginapan dan akomodasi untuk jemaah calon haji Indonesia telah siap memberikan layanan terbaik. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, mereka siap terkait dengan fasilitasnya dan juga berfungsinya semua fasilitas akomodasi yang akan dihuni oleh jamaah haji Indonesia yang akan tiba pada gelombang pertama, baik terkait dengan layanan terkait dengan tempat tidurnya, kasurnya, kemudian juga terkait dengan fasilitas kamar mandinya, termasuk air minum yang sudah disiapkan di masing-masing hotel. Jemaah calon haji gelombang pertama telah tiba di Mekah usai berangkat dari Madinah pada Senin pagi. Satu persatu bus rombongan jemaah calon haji Indonesia ini tiba di Mekah. Kloter pertama yang tiba di Mekah ini merupakan jemaah JKG 01 embarkasi Jakarta. Hotel yang akan ditempati jemaah kloter pertama ini berjarak sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Usai tiba di Mekah dan menempati hotel, jemaah sedianya akan melaksanakan umrah sunnah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Di hadapan para pemimpin dunia, Jokowi memperkenalkan Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan meneruskan kepemimpinannya. Dan pemirsa, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di program Berita 1 Utama. Saya Soza Hutapea atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi. Presiden Joko Widodo memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Indonesia periode selanjutnya di Forum Air Dunia atau World Water Forum yang digelar di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali.
Dalam sambutannya saat membuka forum tersebut, Jokowi mengatakan seperti air, pemerintahan juga butuh keberlanjutan. Oleh karena itu memperkenalkan sosok yang akan melanjutkan keberlanjutan pemerintahan Indonesia, Jokowi pun menyampaikan Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada manajemen kebutuhan air dunia. In relation to continuity, in October, my term as President will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto.